Pemirsa, ini merupakan sebagian barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian atas kasus dugaan penimbunan obat untuk penanganan COVID-19 yang kemudian obat-obat ini dijual dengan harga hampir 4 kali lipat dari harga normal. Saya akan tunjukkan kepada Anda, ini ada beberapa. Ini ada Avigan, total barang bukti yang berhasil disita ada 204 tablet. Kemudian ada Oseltamivir, ini ada 70 tablet, dan juga Favipiravir, ini 300 tablet. Nah, obat-obat ini kemudian dijual dengan harga hampir 4 kali lipat dibandingkan harga normal. Saya sebut ini Avigan. Avigan kalau kita melihat di aturan Kementerian Kesehatan, harga eceran tertingginya ini adalah Rp2.400.000 per box Avigan. Tapi kemudian 5 orang tersangka ini menjual harga Avigan dengan nilai Rp10 juta. Untuk Oseltamivir, ini harga eceran tertinggi berdasarkan peraturan dari Kementerian Kesehatan disebutkan Rp260.000 satu boxnya, karena 26.000 ini per kapsul. Tapi kemudian yang dijual oleh para tersangka ini adalah dengan harga Rp570.000 per box. Nah, yang terakhir ini adalah Favipiravir. Harga eceran tertinggi berdasarkan peraturan Kementerian Kesehatan adalah satu kotak Rp2.250.000. Kemudian para oknum 5 orang tersangka ini menjualnya dengan harga 10 juta sampai 11 juta rupiah. Nah, dari harga-harga ini kemudian ada keuntungan yang diambil oleh 5 orang tersangka ini adalah senilai Rp54 juta. Ini adalah jalan menuju salah satu TKP yang menjadi tempat penjualan obat-obat terapi COVID dengan harga yang sangat tinggi. Lokasinya berada di salah satu perumahan di kota Bandung. Kami pun melangkah menuju lokasi tersebut. Saat ini saya akan menuju ke lokasi yang diduga menjadi tempat penimbunan obat untuk penanganan COVID-19 yang kemudian harganya dijual hampir 4 kali dari harga normalnya. Kita akan coba lihat bagaimana kondisinya saat ini. Dan inilah rumah yang konon menurut polisi tempat salah seorang pelaku diamankan. Itu perusahaan apa, farmasi? Farmasi berarti dalam penjualan farmasi. Oh, jadi ini perumahan atau rumah dari direktur yang CFP bekerja di yang salah satu perusahaan farmasi. Oke. Nah, kalau kita lihat juga ini nampak menjual beberapa perlengkapan medis ya. APD juga ada. Ada APD, kalau saya lihat dari jauh. Alat kesehatan juga ada, masker dan lain-lain. Dari luar memang tidak terlihat seperti rumah yang menjual alat kesehatan. Kami pun mencoba masuk rumah ini. Fit nolong ya? Nolong. Untuk menghindari kecurigaan akan kedatangan kami pun tak berlama-lama di dalam rumah ini. Dari dalam rumah keluar 2 orang yang mengaku sebagai pegawai dari rumah yang menjual alat kesehatan ini. Baru bulan apa? Juni atau Juni?
Jual obat apa aja? Menurut pengakuan salah seorang pekerja di rumah ini, penjualan alat-alat kesehatan ini dilakukan sejak bulan Juni 2021. Tadi dari luar kok ada peralatan APD. Ini memang apa sih Mas? Buka untuk apotek atau apa? Biasanya ini buat klinik aja gitu. Oh, jadi Mas jual APD, terus jual masker, terus waktu pas jual obat juga dikirimnya ke klinik-klinik gitu. Dan untuk obat terapi COVID yang berhasil diamankan pihak Ditkrimsus Polda Jabar, mereka mengakui baru beberapa bulan belakangan beli ini. obat itu siapa? Orang umum kayak saya ini atau ada misalnya dokter, rumah sakit? Dan pria ini pun tak menyangkal jika rumah yang menjual alat kesehatan dan obat terapi COVID dengan harga tinggi ini merupakan satu dari 5 tersangka yang sudah diamankan Polda Jabar dengan inisial IH. Nah, ini tadi pemirsa saya baru saja coba masuk dan menemui salah satu pegawai yang bekerja di rumah. Saya sebutnya rumah ya. Rumah yang diduga digunakan sebagai tempat untuk penimbunan obat penanganan COVID-19. Tadi juga disampaikan ya, kalau sempat rumah tersebut ini menjual. Tadi yang disampaikan adalah menjual obat untuk penanganan COVID-19, tapi ini baru seminggu atau 1 bulan yang lalu. Nah, ini kemudian juga menariknya dibenarkan juga bahwa ini merupakan rumah dari tersangka atas kasus dugaan penimbunan obat untuk COVID-19. Dan kita akan temukan fakta berikutnya.